Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, hari ini kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh masih dengan materi lingkaran yaitu panjang busur dan luas juring. Sebelum belajar, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan catatan kalian agar kalian dapat mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Oke? Udah siap belajar ya? Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat yaitu sudut AOC, oke? Nah, sudut keliling sudut ABC. Ada lagi sudut keliling satu lagi sudut ADC. Bisa ya? Nah, rumusnya jangan lupa. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut AOC sama dengan 2 kali sudut ABC. Nah, berarti kalau sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusat. Oke, sudut keliling yang menghadap busur yang sama nilainya sama besar. Artinya sudut B sama dengan sudut D, gitu ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kaitannya jika panjang busur dan luas juring lingkaran? Oke, nih garis AB yang melengkung adalah busur AB. Kalau yang ini ruas juring AOB. Gitu ya. Lanjut. Oke, kita sekarang belajar tentang rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran. Sebelumnya Ibu review dulu rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali Pi dikali R. Pi-nya bisa berapa? Pi-nya bisa 22/7 atau 3,14. Nah, sekarang kita belajar rasionya dulu. Rasio itu apa sih? Rasio itu perbandingan, yaitu pelajaran yang ada di kelas 7. Oke, perhatikan gambar yang pertama, nih gambar yang di atas. Ada sudut 270 derajat yang menghadap busur yang warna merah. Oke, nah berarti kalau mau cari rasio perbandingannya yaitu alfa per 360 derajat. Alfanya itu apa? Alfanya itu sudutnya. Oke, kenapa per 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. 270 derajat per 360 derajat sama dengan 3/4. Maka rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran adalah 3/4. Begitu juga yang 180 per 360 derajat sama dengan 1/2. Nih perbandingan 1/2 dapat dari mana? Ketika 180 derajat dan 360 derajat kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Nih pertama-tama nolnya kita coret dulu ya. Nolnya kita coret, terus 18/36. Sama-sama dibagi 18. 18 dibagi 18, 1. 36 dibagi 18, 2. Jadi didapat 1/2. Jadi rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran adalah 1/2. Lanjut, sekarang rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Kita review dulu, rumus luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Oke. Nah, gimana Bu kalau yang ini? Sama aja, yuk kita belajar dulu rasionya. Berarti kalau mencari luas juring dengan sudut 270 derajat, kita buat dulu rasionya. 270 derajat per 360 derajat sama dengan 3/4. Berarti rasio perbandingannya adalah 3/4. Begitu juga yang 180 derajat, didapat rasionya 1/2. Oke, ketika 120 derajat, berarti 120 derajat per 360 derajat sama dengan 1/3. Kalau yang 90 derajat, berarti 90 derajat per 360 derajat sama dengan 1/4. Gampang ya? Oke, sekarang kalian isi tabel berikut. Rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran dan rasio luas juring terhadap luas lingkaran.
Sama caranya kayak yang di slide sebelumnya. Berarti kalau yang ini 270 derajat per 360 derajat. Nanti disederhanain ya, nolnya dulu dicoret. Terus berarti kan sisa 27 per 36, sama-sama dibagi berapa. Nanti dapat deh rasio panjang busur dan rasio luas juring. Bisa ya diisi ya ini. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke rumus untuk menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran. Rumusnya adalah alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Nah, alfa per 360 derajat ini adalah perbandingan antara sudut yang diketahui alfanya ya, dan 360 derajat ini sudut satu lingkaran penuh. Kayak gitu. Jadi kalau yang ditanya panjang busur, kalian cukup ambil 2. Alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Sedangkan kalau yang ditanya luas juring, kalian juga ambil 2. Alfa per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Kayak gitu ya. Bingung, Bu? Yuk kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, sebuah juring memiliki sudut 90 derajat dan jari-jarinya 7 cm. Berapakah panjang busur dan luas juringnya? Yuk kita cari panjang busurnya dulu ya. Berarti kita ambil 2 nih, yaitu A per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Oke, tadi keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi R. Panjang busurnya yang dicari ya, makanya ini nggak kita ubah, tetap panjang busur. Terus 90 derajat dari mana? 90 derajat dari soal. Di soal dia tertulis memiliki sudut 90 derajat. Oke, berarti karena jari-jarinya 7, maka kita pakai pi 22 per 7. Jadi 90 derajat per 360 derajat sama dengan panjang busur per 2 dikali 22 per 7 dikali 7. Nah, 7 yang di bawah sama 7 yang di sini bisa kita coret ya. Oke, berarti tinggal 44, yaitu 2 dikali 22. Nah, ini 1/4 dari mana? 1/4 adalah hasil sederhana dari 90 derajat per 360 derajat. Bisa ya, sama-sama dibagi 90. Oke. Kalau udah kayak gini, ada pecahan ketemu sama dengan, berarti kita kali silang. 1 dikali 44 sama dengan 44. 4 dikali panjang busur sama dengan 4 dikali panjang busur. Nah, kan kita mau cari panjang busurnya nih, berarti angka 4 yang di sini harus kita hilangkan ya. Untuk menghilangkannya caranya kita bagi 4. Berarti panjang busur sama dengan 44 dibagi 4. Berapa 44 dibagi 4? 11. Jadi ketemu panjang busurnya adalah 11 cm. Gampang ya? Oke. Selanjutnya yang luas juring. Berarti kalau luas juring ngambil rumusnya yang alfa per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Oke, luas lingkaran rumusnya apa? Pi R kuadrat. Alfanya tetap ya 90 derajat. Berarti 90 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring per pi R kuadrat. Nah, kita masukin deh rumusnya. 90 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring per pi-nya 22 per 7 dikali R-nya 7 dikali R-nya 7. Kenapa ditulis 2 kali 7-nya? Karena dia kuadrat. Oke. Nah, udah deh. Kita sederhanakan didapat 1/4 sama dengan, yang ini kita coret dulu ya, 7 yang ini sama 7 yang ini kita coret, jadi tinggal 22 dikali 7, yaitu 154. Udah kalau kayak gini kita kali silang.
Berarti 154 dikali 1 hasilnya 154, 4 dikali luas juring hasilnya 4 dikali luas juring. Nah, sama kayak yang tadi, berarti luas juring sama dengan 154 dibagi 4. Berapa 154 dibagi 4? 38,5 cm persegi. Gampang ya? Jadi, kalau panjang busur perbandingannya dengan keliling lingkaran, kalau luas juring perbandingannya dengan luas lingkaran. Kayak gitu ya. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.